Chill Action Podcast. Dan malam hari ini gua ditemenin sama teman-teman Big Red Cianjur. Kalau pendukung Liverpool itu dan Liverpool sendiri ya, ini mengajarkan kesetiaan kepada kami. Go marching, go marching. When the Reds go marching, I wanna be in that summer. Oh, when the Reds go marching. Yeah, selamat malam Super Great! And welcome to Super Chill Action Podcast. Hari ini hari yang spesial banget, karena apa? Karena malam ini gue bakal ngomongin sesuatu yang cowok-cowok banyak suka. Apa itu? Tentunya sepak bola, bro. Nah, hari ini bakal ada giveaway yang bakal kita bagi-bagi banyak banget untuk kalian Super Friends yang ada di Cianjur dan juga sekitarnya. Apa giveaway-nya? Gampang banget. Pokoknya nanti bakal ada hadiah untuk 6 orang yang beruntung buat kalian banget ya, Super Friend. Dan malam hari ini gua ditemenin sama teman-teman Big Red Cianjur. Yes. 5.000 orang. 5.000 orang. Dan hari ini tentunya ada Mang Garut dari Big Reds, ada Fahri Ceko, dan juga ada teman-teman AFCC. Tepuk tangan, tepuk tangan. Sakit tuh atuh. Boleh ngecen, boleh ngecen. When the Reds, when the Reds go marching in, go marching in. When the Reds go marching in, I wanna be in that summer. When the Reds go marching in. Champione, champione, ole, ole, ole. Champione, champione, ole, ole, ole. Oke, Big Red Cianjur. Banyakan banget loh hari ini loh. Nah, ngomongin soal Champione, tema untuk hari ini, pada malam hari ini di Super Chill Action Podcast adalah 30 tahun penantian Liverpool mengangkat trofi EPL. Mereka senang banget ya, kelihatan ya. Lama banget bro, soalnya bro. 30 tahun. Nah, gimana teman-teman kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Ari dari FCC sehat? Aman. Alhamdulillah aman ya. Aman ya. Liverpool bro, 30 tahun Mang Garut. Kumaha Ya sebenarnya mau sampai kapanpun Liverpool tetap juara di hati kami. Mau juara atau enggak gitu kan? Karena 30 tahun menurut gua salah satu penantian panjang ya Mang Garut ya. Gila lah, udah seumur, kalau manusia itu udah remaja gitu loh, bahkan udah nikah dan lain-lain 30 tahun, tapi teman-teman Big Red Cianjur masih sangat setia, walaupun di rentan 30 tahun itu kan banyak juga kan piala-piala dan juga gelar yang diambil oleh Liverpool. Nah, ngomongin gelar dan juga yang diambil oleh Liverpool, kita sedikit mengulik deh di tahun 2013-2014, ada momen yang mungkin sama si orang tersebut, sama si pemain tersebut sampai sekarang, kemarin gue lihat beritanya, susah untuk dilupakan, yaitu momen Steven Gerrard di Soledad, bro. Menurut Fahri Ceko gimana? Ya itu memorable banget ya gitu. Betul, gue setuju. Dan pasti satu hal yang akan terus menjadi sebuah mungkin kalau dari fans Liverpoolnya sendiri itu adalah sebuah kenangan yang pahit ya. Pisan bro, bener. Cukup pahit, namun kita sebagai pendukung tetap menganggap itu adalah sebuah langkah juga. Betul. Langkah untuk menuju tahun ini gitu. Pada saat itu Liverpool itu beda poinnya sama si Chelsea, waktu itu kan lawan Chelsea kan, itu 5 poin saat itu. Dan kepleset di akhir ternyata diambil sama gelarnya sama si Manchester City. Menurut Mang Garut gimana? Pedih nggak saat itu Mang? Sebenarnya manusiawi ya kalau ada rasa kekecewaan ataupun misalkan kepedihan, karena emang kita juga kan menantikan gelar IPL itu udah sangat lama banget. Tapi di sini jadi harus digarisbawahi bahwa kalau pendukung Liverpool itu dan Liverpool sendiri ya, itu mengajarkan kesetiaan kepada kami. Loyal itu tanpa batas. Jadi mau kapanpun Liverpool ya itu, kenapa tadi saya bilang
Liverpool tetap juara di hati kami karena kita cintanya itu bukan glory hunter. Kita bukan supporter yang dimana timnya itu harus selalu juara. Tetapi di sini kita lebih kepada mencintai sosok satu klub. Itu aja. Ngomongin soal bukan glory hunter, tapi kalau kita ngelihat ke sejarah Manggar, Liverpool ini adalah salah satu klub IPL terbaik kalau menurut saya pribadi. Dia kan dulu di sejarahnya sama si Bill Shankly kan diangkat dari divisi bawah banget gitu loh, sampai dia meraih banyak banget trofi di Liga Inggris. Bahkan 18 trofi IPL dia itu udah dapat dulu, walaupun 30 tahun kemudian agak lumayan susah. Bener nggak, Cek? Ya. Itu lumayan susah. Dan menurut Manggar nih, kapan sih Manggar mulai gue suka nih sama Liverpool nih? Pasti ada alasannya dong. Gimana? Ya, jadi emang di sini kan kalau dulu gitu ngomongin tentang sejarah dan sampai saat ini mungkin Liverpool masih menjadi tim terbaik di ranah Inggris. Gue setuju. Dengan perolehan trofi yang kita dapat, kita paling tinggi loh dengan klub-klub lain. Nah, alasannya sih sebenarnya sederhana. Dulu kan saya senangnya waktu saya ngelihat Ian Rush, zaman-zaman Ian Rush. Di sana saya kok ini ada klub sepak bola yang saat itu mungkin tidak mengenal tiki taka. Betul. Tapi saya ngeliat permainan Liverpool itu dulu istilahnya pass and move. Pass and move. Jadi ini sangat luar biasa. Dimana kan monoton ya kalau dulu nonton sepak bola. Betul. Apalagi Liga Inggris gitu kan ya. Karena hegemoninya kan lagi Itali banget tuh. Ya. Betul. Misalnya di Liga Inggris terkenal dengan kick and run gitu kan, hanya kick and rush, nendang langsung gimana tapi Liverpool sendiri pada saat saya nonton dan inget banget itu ada satu momen kalau saya ngelihatnya di pas final Piala FA ya, ngelihat permainan Liverpoolnya sangat luar biasa dengan tidak mengandalkan kick and rush, tetapi mereka kalau sekarang mah ramainya tiki taka gitu kan ya, tapi dulu mah pass and move gitu. Berarti dari tipikal permainannya si Liverpool dan juga Ian Rush yang masuk. Ya. Untuk Ari melihat Liverpool, bro, secara lu bukan anak Liverpool banget, lu bukan big red. Gimana lihat Liverpool? Kalau menurut gue sih istilahnya sangat respect ya. Soalnya bukan mudah menjadi supporter yang timnya sangat lama menanti juara. Betul. Sangat Respect berarti ke teman-teman big red ya. Wih. Oke. Nah, ngomongin soal big red, ada tragedi Heysel Belgia. Itu kan lumayan pedih ya waktu itu, dan juga si Liverpool di-banned sama si Eropa untuk tidak main di Eropa selama 5 tahun. Menurut Ceko gimana, Cek, saat itu? Tragedi Heysel itu tahun 85 ya kalau nggak salah. Iya, 85. 85 itu saya mungkin ya mengetahui itu dari sejarah ya. Yang saya tahu ya itu adalah tragedi kemanusiaan akhirnya kan. Betul. Itu tragedi kemanusiaan ya, kemudian ya pada satu media akhirnya tervonis lah fans Liverpool yang bersalah. Di ya. media kan kayak gitu. Di media kayak gitu memang. Di media Liverpoolian tuh yang membuat sesuatu ini terjadi gitu kan. Padahal mungkin kita bilangnya udah aja lah ini tragedi kemanusiaan yang memang kita sedihnya kan bukan cuma si Juventini atau si korban doang kan. Yang sedihnya kita sedunia nih gitu kan. Ya akhirnya kan ada satu satu simbolis di stadion itu yang lambang Amicizia itu. Nah, akhirnya minta maaf gitu ya. Dia tuh ngomongin stadion-stadion, bro. Ini adalah salah satu orang yang udah pernah main kayak dari BCNY kemana gitu lah. Main ke stadion Liverpool langsung ke Anfield. Benar nggak, Cek? Tahun berapa, Cek? Itu tahun berapa? Itu 2018. 2018. Ya. Pak Hari Ceko berangkat ke Anfield. Gila. Cek, ceritain dong. Gimana prosesnya? Apakah tiba-tiba ujug-ujug berangkat aja lu bayar tiket dan lain-lain? Gimana sih ceritanya? Ya kalau cerita dari awal banget mungkin kalau saya ini awalnya dari mana banget? Ini awalnya dari Big Reds menurut saya. Karena awalnya dari Big Reds. Maksudnya saya menyukai Liverpool, kemudian ikut Big Reds, akhirnya sugesti dan mimpi-mimpi untuk bisa berangkat ke Anfield itu
bisa kuat gitu. Oke. Akhirnya di komunitas ini saya menguatkan impian dan mungkin akhirnya ketemu jalannya. Suatu hari ada sebuah lomba ya. Ya. Lomba video. Lomba video? Lomba video. Video kreator gitu. Ya, video konten gitu. Video konten. Dari salah satu sponsor Liverpool pada tahun itu Malaysia Airlines. Malaysia Airlines. Ya. Dan lu ikutan Nyoba-nyoba. nyoba Ya. dan akhirnya menang. Alhamdulillah dapat. Gokil. Ke Enfield, Bol. Enfield. Saya bisanya San Siro soalnya nama nyebutnya ya. Enfield. Biar ngomongnya rada bentes, ngopi dulu. Oh iya, ngopi dulu bisa memang ya. Sebat dulu. Nah, itu lu ke Enfield 2018. 2018. Menang video konten dari salah satu sponsornya si Liverpool. Ya. Terus lu berangkat berapa hari Cek di sana, Cek? Sekitar 1 minggu. Serius 1 minggu? 1 minggu. 1 minggu apa aja yang lu dapat? Banyak ya. Banyak Impian. Berarti semua tuh akomodasi dan lain-lain tuh di backup tuh sama si Yeah. sponsor. Nah, pas lu ke Enfield, apa yang lu rasain, Cek? Gila. Enfield, man. Stadion yang memang ya pasti lu dambain lah. Yeah. Gimana perasaannya? Yang pasti excited banget ya. Dan ini kayak satu hal yang mustahil, Betul. tapi kemudian bisa menapakkan kaki di tanah Inggris gitu. Ini sesuatu yang nggak Amazing. pernah saya Bayangkan. sebelumnya gitu. Apa bedanya, Cek? Stadion pasti beda dengan Indonesia. Itu sebenarnya udah bukan perbandingan, tapi menurut gua ada apa aja sih di stadion tersebut yang seru-serunya? Ada lorong dan lain-lain. Kalau tim-tim lain kan juga ada ya stadion-stadion lain. Gua bahas sekarang Anfield. Apa aja sih spesialnya di Anfield? Di Anfield ya banyak hal yang mungkin dulunya hanya saya baca di media, hanya saya lihat di media gitu kan. Dan saya menjajal beberapa spot-spot yang memang sebelumnya ya hanya saya lihat dari media gitu. Dan di sana kalau saya bandingkan dengan Indonesia gitu, area stadionnya atau atmosfernya itu sangat-sangat berbeda dan sangat-sangat luar biasa. Yang namanya sepak bola modern dengan supporternya yang modern, dengan atmosfernya yang serba dewasa. Gitu. Betul. Dan tentunya supporternya pasti tertib banget ya, Manggar ya. Kalau di Inggris ya. Liverpool sendiri. Kalau saya kan belum pernah ke sana ya. Tapi sirik enggak, pastilah. Siapa yang enggak sirik ya berangkat sono? Jadi kalau saya ngelihat sih karena mungkin kultur sepak bolanya yang sudah maju. Jadi kan kalau ngebandingin di kita susah ya. Sebenarnya kalau dibilang segi fanatisme dimanapun sama. Cuma kan saya menggarisbawahi kalau misalkan di luar itu, di luar Indonesia, di mana supporternya sudah pada dewasa. Itu sudah pada dewasa. Jadi benar-benar yang dikedepankannya ya kalau kita nonton ke stadion, kita mau nonton bola. Betul. dengan mematuhi aturan-aturan masuk ke stadionnya seperti apa gitu. Karena mungkin kan kalau stadion itu rumah ya, yang harus dijaga. Beda kalau di sini mungkin karena fanatisme yang berlebihan sehingga kalau kita nontonnya sakahayang, gitu asup ke stadion teh gitu. Lu gimana Rik kalau masuk stadion? Di Indonesia aja ya, kalau masuk stadion kadang-kadang memang kayak buang sampah sembarangan juga kita masih sering lakuin ya. Nah, hal-hal tersebut cari ya kita coba minimalisir dan juga edukasi ke teman-teman supporter untuk bisa lebih dewasa untuk menjaga fasilitas yang ada di stadion yang ada di Indonesia, benar nggak? Benar, benar banget. Gitu. Untuk ngomongin Big Reds, kapan nih si Big Reds Cianjur berdiri? Karena setahu saya di Cianjur itu Big Red adalah bisa dibilang yang pertama kalau nggak salah ya. Alhamdulillah. Tahun berapa? Sekitar tahun 2011. 2011. Oke, 2011. Jadi ada sebuah hal yang unik di mana berdirinya Big Red ini. Kita itu pertama komunikasi lewat salah satu media sosial. Jadi murni bener-bener nggak pada kenal gitu. Betul. Karena tahu lah ya, saat itu Liverpool
prestasinya juga lagi lagi di bawah banget. Bisa dibilang. Nah, di mana mungkin karena kalau diterang-terangin gitu ya, yang pakai jersey juga jarang, betul, gitu kan. Betul. Tapi setelah beberapa kita komunikasi di salah satu medsos, kemudian ada salah satu tempat yang paling bersejarah, yang tempat berkumpulnya Big Red Cianjur pertama kali ketemu, itu di Jalan Dr. Muwardi ya. Nah, itu ada salah satu kafe lah di sana pernah. Dan itu murni pas kita pertama kali ketemu, kita nggak pada kenal. Oh, kita gitu. nggak pada kenal, tapi nya muncul orang Sunda mah naon ya. Bener-bener ngawanohkeun diri, tapi karena mungkin ya karena itu ya di Liverpool itu kita bukan hanya sebuah supporter, tapi kita adalah sebuah keluarga. Wih, gokil. Keluarga. 001-nya siapa sih member pertama Big Red Cianjur? Tahu nggak lu, Cek? Tahu lah. Siapa? Itu ada ya salah satu pendiri dari Big Red Cianjur juga. Itu Kang Zul. Kang Zul, gua tahu, gua kenal Kang Zul. Tapi beliau datang nggak hari ini? Kebetulan lagi ada halangan. Nah, buat teman-teman yang sekarang lagi live streaming di IG-nya Super Friends, lu harus banget untuk share ke teman-teman kalian yang lain untuk nonton juga. Kasih tahu bahwa hari ini ada Big Red Cianjur dan juga AFCC Cianjur yang lagi ngobrol di Super Chill Action Podcast. Nah, Cek, ngobrolin tentang Big Reds lagi. Ya. Kegiatan Big Reds kan biasanya nobar, fun futsal, fun mini soccer. Selain itu ada kegiatan-kegiatan yang lain nggak? Kegiatan gila kayak? Soalnya gue pernah lihat kalian itu main badminton. Bener tuh, Cek? Ya. Itu selain ngapain? Kenapa harus badminton gitu loh? Ya untuk istilahnya esensi komunitas ya. Ya kita mungkin komunitas supporter bola, cuman untuk kegiatan ya kita tetap global gitu, apapun ya kita lakukan demi sebuah silaturahmi itu. Oke. Gitu kan. Dan juga menjaga mood member yang lain. Ya. Jadi gini, kalau supporter itu kan bukan pemain bola ya. Berbagai macam kalau di bidang olahraganya berbagai macam hobi. Betul, Kita juga gue setuju. nggak misalkan, oh lu supporter bola tapi harus bisa main bola gitu. Enggak semua. Gue setuju. Gitu misalkan, nah di sini ada yang senengnya badminton, ada yang seneng basket, gitu kan, karambol ge bae lah terjadi masalah gitu kan ya. Padahal makin sorangan karambol ya. Ya juga gitulah. Jadi ya itu teh kita mencoba mengakomodir ya. Betul. Apapun itu keinginan saudara-saudara kami di Big Red Cianjur, ya ayo kita bikin aja. Tapi itu jadi hal yang bikin menurut Big Red Cianjur sendiri, wah ini nih yang jadi bikin sama Big Red chapter lain. Lu berpikir kayak gitu nggak sih, Mangga? Jadi gini, Big Red adalah rumah. Adalah rumah bagi kami untuk saling berbagi dan saling apapun. Ya kalau kita mah, misalkan nih, lo sendiri kan di rumah bisa ngelakuin apa aja kan? Yang penting positif lah. Betul. Nah seperti itu ya. Itu mah di Big Red pun seperti itu. Apapun kita lakukan, asal bersifat positif. Jadi nggak misalkan, oh lo supporter bola tapi nggak bisa main badminton atau bisa harus senang bola gitu kan, nggak harus kayak gitu. Yang penting kecintaannya dan juga silaturahmi sama menganggap keluarga teman-teman Big Red Cianjur. Ya, seperti itu lah. Tepuk tangan. Gua tadi di belakang ngobrol soal sejarahnya Liverpool banyak banget sama teman-teman Big Red Cianjur. Gua lupa lagi namanya siapa, tapi keren loh pengetahuan kalian tentang Liverpool itu keren banget ya, terutama salah satunya ada Manggarut dan juga Pari Ceko. Nah, ngobrolin fans club pasti ada sebuah wadah yang menaungi si fans club tersebut, karena fans club di Cianjur kan banyak ya, benar nggak, Cek? Banyak banget. Di sini hadirlah teman-teman AFCC Cianjur. Tepuk tangan dong. Ini diwakili oleh Kang Ari. Nah, ini ngobrolin tentang AFCC. AFCC kan udah kayak apa ya? Gue liatnya udah kayak PBB, bro. Iya nggak sih, menjaga perdamaian, karena saat itu gue tahu banget foundernya siapa aja ya. Jadi gue tahu banget tujuannya kenapa dibikinnya si AFCC itu. Yang dulu itu memang namanya yang bukan AFCC. Gimana, Ri? Sejarahnya, Ri? AFCC, Ri, menurut Ri? Jadi kalau flashback ke belakang, kebetulan waktu itu
saya masih remaja, belum. Kita beda generasi nih. Oh, secara tidak langsung katanya ngomong Manggarut kolot katanya. Kenapa kalau kayak kalau kalapa? Oh, bisa banget. Ya, jadi sebetulnya si AFCC ini kan itu hanya perubahan nama. Sebetulnya si yang mewadahi si fans club itu sendiri, kalau nggak salah itu dulu namanya forum silaturahmi itu 2011 kalau nggak salah ya. Nah, itu foundernya adalah ini salah satu foundernya. Ya. Waktu itu ada Irfan Malik, ada Mang Garut, Farid Ceko juga ikut waktu itu. Itu ini salah satu foundernya bro gitu loh. Nah, AFCC menjaga perdamaian sama nggak sih kayak PBB gitu, mewadahi terus dalam artian memanage sesuatu apa yang jadi masalah di fans club Cianjur. Ya, kalau misalkan untuk AFCC sendiri di sini berperan sebagai di sini kan fans club itu kan ada dari Inggris, ada dari Spanyol, ada dari Italia. Betul. Nah, di sini kita ingin memperkuat tali silaturahmi itu karena memang ketika AFCC belum hadir, di sini kan kayak misalkan ya Milanisti, betul, Interisti, betul, itu kan istilahnya rivalitas yang ada apa ya, seperti itulah pokoknya ya, rivalitas positif. Ya. Makanya kita hadir di sini buat istilahnya mewadahi, bukan hanya dari sekedar istilahnya silaturahmi, tapi di sini kita juga kebetulan udah beberapa tahun ke belakang kita disupport sama Super Soccer. Oh, ya, okay, banyak kegiatan di situ. Nah, di sini kita FCC sangat istilahnya menampung buat fans club yang ada di Cianjur. Betul. Untuk saat ini baru ada 12 fans club. Nah, baru ada 12 fans club yang terakomodir oleh si AFCC. Ya. Tapi besar kemungkinan nggak sih bisa nambah? Sangat. Gua nggak mau sebutin detailnya sih, pasti banyak itu 12. Banyak. Tapi mungkin dari AFCC sendiri sekarang memonitor dong beberapa fans club yang baru muncul ataupun baru lahir ataupun baru mulai aktif gitu-gitu. Ada berapa fans club yang menurut Ari, wah ini bisa nih kita rangkul juga nih? Kalau nggak salah sekitar ada 4-5 fans club itu udah mulai aktif ya, meskipun belum kita rangkul ya, tapi dalam artian belum ada komunikasi. Jadi mereka ada kegiatan sendiri. Nah, untuk kedepannya dari AFC sendiri kita pengen ada silaturahmi lah, diskusi untuk kemajuan AFC Cianjur sendiri. Betul. Jadi di sini kita berperan untuk mewadahi, kita bukan mengatasnamakan Milanisti, Maridista, bukan. Di sini kita ingin benar-benar mewadahi teman-teman fans club supaya bisa dalam kegiatan apapun kita bareng-bareng gitu. Jadi istilahnya rivalitas ya hanya 90 menit. Dulu lah ya. Gitu. Nah, Big Reds dan juga AFCC ngomongin soal komunitas. Apa sih keuntungannya kita masuk komunitas kan? Kalau dari segi keuntungan banyak banget. Yang paling utama kan dari segi komunitas adalah silaturahim. Di sini dengan adanya komunitas, bukan hanya dengan komunitas itunya sendiri. Misalkan kami dari Big Red nih, tapi kita kan bisa lebih banyak mengenal saudara-saudara pecinta bola. Dan rata-rata kan kalau sudah ada silaturahmi itu pasti terbuka jalan atau kesempatan-kesempatan untuk melakukan sesuatu yang kreatif dan positif. Seperti itu. Banget. Jadi kan ya istilahnya mah meren kita yang ada di Cianjur ya. Jadi lomba dulur di Cianjur. Dan juga menambah koneksi dan juga jaringan. Soal bisnis, soal apapun. Itu plusnya itu. Itu salah satu plusnya juga masuk AFCC dari. Betul. Sangat. Jadi istilahnya kita kan awal mulanya ketika memang di sini tidak ada wadah, dalam artian si fans club itu mau mengadakan kegiatan itu kan hanya internal. Betul. Nah, kalau misalkan kayak gini, misalkan kita punya agenda olahraga nih, mau futsal, mau mini soccer atau apapun, ketika sebelum ada FCC mereka bingung. Betul. Istilahnya kita pengen tanding lawan fans club anu,
itu kan nggak ada apa ya yang mengakomodir gitu kan. Kalau misalkan untuk saat ini ketika memang dari salah satu fans club pengen misalkan ada fan futsal atau tropeo di sini kan kita ada FCC, tinggal informasi siapa aja yang mau ikut, siapa yang gitu. Jadi AFCC tepuk tangan buat AFCC. Yang bisa. Ini salah satu foundernya waktu itu Manggar, cerita dong sedikit tujuannya waktu itu sama Irfan Malik ya waktu itu ya, gue tau lah. Waktu itu kan ngobrol-ngobrol santai. Tujuannya waktu itu gimana Manggar? Ya sebenarnya sih simpel ya. Melihat saat itu di Cianjur banyak bermunculan komunitas-komunitas supporter. Kemudian di 2011 itu benar-benar kalau saya bilang sih saat-saat boomingnya supporter. Betul. Saat itu wah sangat ramai sekali. Di mana-mana pakai jersey bola. Pakai jersey bola gitu kan. Kabogohna dipakaian jersey. Kabogohna gitunya pamajikan aja Kabogohna sarua ya. Salah. Ya intinya masih dulu sama beberapa teman dari ada Kang Irfan Malik dari Milanisti. Kemudian kalau dari Madridista itu ada si Ahong, Haris, si Dennis, si Kang Ahong juga. Jupentini ada si siapa yang botak teh lupa ya? Si Kang Roni. Roni. Kang Roni dari Inter ada si Kang Ivan. Dari MU juga ada si Kang Ruli, si Kang Duding, banyak lah. Yang intinya ada satu momen dulu kita pernah ngadain untuk lebih mempererat silaturahmi, kita bikin turnamen futsal itu patungan. Turnamen futsal patungan dari semua. Jadi hadiahnya benar-benar itu mah dari kita untuk kita. Tapi ya saya juga sekarang sangat mengapresiasi dengan Super Soccer di mana saat itu kan kita masih mandiri nih, tanpa ada dukungan dari manapun. Jadi saya sangat mengapresiasi dari Super Soccer yang telah mengakomodir kita semua. Malahan kita juga pernah ya diajak ulin jalan. Nah, itu stop dulu. Kita bakal bahas di segmen selanjutnya. Ri, sekarang ke Ceko deh. Pemain andalan lu Liverpool. Jangan Milan ya. Pemain andalan sih sebenarnya kalau disuruh memilih gitu siapa pemain idola atau pemain andalan itu sebenarnya saya nggak punya gitu. Oh, lu nggak punya? Nggak ada. Kalau Manggar kan tadi Ian Rush sudah jelas. Salah satunya. Bukan andalan ya. Saya pertama kali lihat Liverpool, lihat permainan Ian Rush dan Liverpool sendiri. Kalau Seko, idolanya siapa? Kalau lu nggak punya idola gimana dong? Saya karena klub lebih besar daripada pemain gitu. Ini selalu boleh nggak gue lihat ini? Boleh. Nah, nggak ada tulisannya Cek? Nggak ada ya? Ada tanda Nah, tangan. Ceko itu punya oleh-oleh dari Anfield. Apa aja Cek oleh-olehnya? Coba lihat. Ada yang ditanda tangan sama siapa? Ini Tadi kita ngomong. ini tanda tangan Roy Evans. Ntar dulu nih Big Reds yang di belakang nih, tahu nggak Roy Evans posisinya apa? Gelandang pengangkut air. Drummer. Ini dari Roy Evans. Ada lagi nggak selain ini? Ini mungkin banyak sih, cuman yang dibawa ini. Ini banyak, tapi yang dibawa ini. Ini apa? Tiket match. Liverpool Football Club, Premier League, Liverpool versus Brighton. Oh, ini home juga ya nih? Wih, gokil men. Gokil. Ini dilelang. Serius dilelang nih. Bid mulai dari Ini kalau dilelang, ini teman-teman Big Reds pasti pada nyaut nih. Serius loh, ini pasti pada nyaut nih. Ini tahun berapa sih? 2018. Ini salah satu bukti bahwa lu pernah main ke sono. Ada lagi nggak selain ini? Ini apa yang jersey? Jersey sih. Ini yang ditandatangan juga bukan? Bukan. Kalau dari Liverpool sih saya cuman bawa beberapa karena yang banyak itu kenangan. Yang banyak itu foto-foto. Orang langsung bisa ngomong naon. Kalau untuk Manggaret sendiri, pemain andalannya atau idolanya deh? Sama sih, kalau bukan saya pribadi, bukan Ceko sendiri. Kalau di Liverpool itu kita lebih mencintai klub. Karena kan kalau misalkan pemain itu datang dan pergi ya. Betul. Nah, seperti itu. Jadi ya loyalnya kami bukan ke si pemainnya, tapi ke klubnya sendiri. Oke.
Nah, ngomongin tadi AFCC, ngomongin tentang Super Soccer tadi dari Mang Garut sendiri. Kapan sih AFCC memiliki hubungan spesial dengan teman-teman Super Soccer? Kalau untuk kegiatan ya, kalau untuk kegiatan itu kita sangat-sangat berterima kasih karena memang istilahnya ya tadi Kang Garut udah bilang untuk mengadakan event, itu kan kita harus memang berjuang sendiri ya. Jadi dalam artian mau itu akomodasi, mau itu apapun kita harus berjuang sendiri. Nah dengan disupport dengan Super Soccer, kalau nggak salah 3 atau 4 tahun terakhir ini kita sangat-sangat disupport, terutama dari bidang olahraga. Betul. Super Soccer ada agenda tahunan yaitu Euro Futsal. Nah, yang nantinya yang juara di sini sekitar tiga tim itu kita berangkat ke regional, itu provinsi gitu. Oke. Tapi selain itu agenda-agenda mingguannya pasti banyak banget dong, Ri. Banyak banget, termasuk kita waktu beberapa tahun ke belakang kita kan sempat ada nobar final champion itu kan. Nobar final champion. Saya yang MC itu. Terima kasih banyak Super Soccer. Ajak-ajak terus ya. Tapi untuk Liverpool sendiri sering nggak sih combine atau kerjasama di support pasti tentunya sama Super Soccer untuk kegiatan nobar, fun futsal dan lain-lain? Cukup sering. Cukup sering sekali ya, karena ya alhamdulillah gitu ya, respon dari Super Soccer-nya sangat baik dan memotivasi kami untuk lebih banyak melakukan kegiatan-kegiatan positif di bidang ya dalam hal apa ya, nonton bola mungkin nonton bola, fun futsal gitu. Sangat sering sekali. Ri, di AFCC sama Super Soccer setahu gua dulu itu nama eventnya itu Super Soccer Euro Futsal. Ya. Benar nggak? Ya, betul. Super Soccer Euro Futsal. Waktu itu dari 3 tahun ke belakang. Ya. Dan lu mengikuti rangkaian tersebut. Sangat mengikuti. Gokil Super Soccer. Top Markotop lah. Nah, untuk Liverpool sendiri waktu itu kan kita fun futsal pertama ya, Bang sama teman-teman Big Red Cianjur di sini loh, di BCNY loh kita loh, sama Milanisti dan juga Liverpool. Setelah itu banyak nih bermunculan juga kan fans club yang lain yang tentunya lebih gila juga, lebih kompak juga, sama kompaknya sama teman-teman Big Red dan juga teman-teman AFCC. Nah, AFCC oleh Super Soccer selain bentuk supportnya nobar, ada kegiatan lainnya nggak, Ri? Kalau untuk kegiatan lain itu untuk kedepannya kita udah banyak agenda-agenda yang akan kita lakukan kerjasama. Betul. Salah satunya kalian tuh sering banget fun mini soccer ya sama teman-teman Super Soccer ya. Gokil loh. Jadi itu fun mini soccer, semua fans club diajak main di situ, Mang Garut. Pernah main ikutan nggak? Saya kiper terbaik. Jadi memang pang sisina. sayap anak gawang. Gelandang pengangkut air. Tapi lu pengangkut air. Tapi lu masih aman ya main bola ya? Oh, masih aman. Posisinya kemarin saya kuatrik lah. Kuatrik lu nggak suka apa? Kuatrik lamu. Nah, Big Red dan juga AFCC, di mata kalian kumaha sih Super Soccer tuh? Menurut kalian di kacamata Ceko dulu deh. Super Soccer itu ya sangat-sangat menarik ya kontennya dan sangat-sangat benar-benar memberi ruang untuk mengekspresikan passion kita gitu. Betul. Passion kita terutama di bidang persepak bolaan. Betul. Ya, dan sangat-sangat kami sangat-sangat haus sekali dengan event-event dari Super Soccer ya. Dan karena selalu memberi memorable banget ya eventnya. Waktu ke Trans Studio, Big Red ikut kan? Ikut. PRMI ikut kan? AFCC juga ikut kan? Berarti dari situ juga, itu tahun berapa ya emang ya? Cek, lama banget ya? Itu disupport loh semuanya sama teman-teman Super Soccer loh, mulai dari akomodasi, terus sampai di makan, minum, tiket ke Trans Studio, semua men? Semua. Gokil tuh tangan Super Soccer. Kita bawa badan aja. Iya, bawa badan aja. Bener. Enggak, gua tuh baru sadar tuh setelah kalian ngomong itu loh, Cek, setelah lu ngomong. Oh iya, kita pernah ke Trans Studio yang kalau kita kalkulasikan waktu itu tiket sama bis, akomodasi dan lain-lain itu udah bukan
nominal hal yang kecil, ya? Nominal betul, gue setuju. Nah, untuk AFCC gimana tanggapannya untuk Super Soccer? Kalau untuk FCC sendiri sih kita sangat-sangat istilahnya gimana ya? Ya kita istilahnya bahkan kita nganggap kita belum bisa istilahnya apa ya? Belum bisa balas lah dalam artian karena ketika memang terutama saya terjun 3 tahun terakhir ini di Euro Futsal ya. Istilahnya kita sangat-sangat diperlakukan layaknya pemain pro. Betul. Gitu kan. Dari hotel, dari apapun gitu. Ini mau gue Dari bahas apapun. karena gue salah satu yang ikut juga waktu itu di gelarannya Super Soccer Euro Futsal Championship. Ya. Di tahun pertama kita belum bisa berbuat banyak. Ya. Tapi di tahun kedua kita Cianjur mengirimkan waktu itu siapa? Ais ya? Ais Enggak di tahun kedua Ais, PRMI sama United. Big Reds bro. Oh, siap. Lu ikutan nggak? Ikut. Tapi Big Reds kalau ada turnamen pemainnya loyal semua member bro. Siapa main lain? Tapi gue respect loh, beneran loh pemainnya Ya. real member. Dimana ada Fun Futsal, Fun Mini Soccer, pemainnya itu satu turnamen juga itu juga. Karena kami punya tujuan ya. Kami itu bukan pemain futsal, tapi kami supporter. Wih, bro, big respect bro, beneran keren banget loh, seriusan. Liverpool salah satunya. Nah, ngomongin soal Super Soccer Euro Futsal Championship, waktu itu tahun pertama nggak bicara banyak, Ya. tahun kedua ada 3 perwakilan. Waktu itu sampai sejauh mana sih AFCC ngirimin teman-teman? Kalau waktu 2017 itu si Ais ya, Ais? Ais itu bisa menembus 2 besar. Bentar, Karena- AIS itu Arsenal Indonesia Supporter kalau nggak Ya, salah. ya. Arsenal. Ya betul. Arsenal itu bisa tembus runner up untuk Runner up regional. sampai regional. Regional. Gokil men, AFCC Cianjur. Serius? Serius. Nah, di tahun selanjutnya melempem atau naik? Alhamdulillah di tahun selanjutnya kita udah banyak istilahnya perbaikan lah, perbaikan. Di tahun kedua itu PRMI sendiri itu tahun kemarin ya tahun Iya, tahun mana? tahun kemarin itu kita udah nembus kan kalau di 3 tahun terakhir ini kan ganti format ya. Ganti format. Oh iya, format. betul. Ganti Nah. format turnamennya. Ya betul, Benar. betul. Nah kalau misalkan tahun kemarin kan itu lebih berat karena memang kita harus melewati area dulu. Oh, Gitu. oke. Waktu itu di area yang lolos siapa aja? PRMI, Gua nungguin ini nih. Siapa lagi? PRMI. PRMI, Hah? Milanisti, Kesebut, oke. Milanisti Cianjur terus. Milanisti, United. Saat United. itu yang Oh Indobarka ada 4. Kalau kemarin itu ada 4 fans club. tahun sebelumnya 4 bro. Oh iya. Tahun sebelumnya 4, Iya. yang kemarin 3. Oh iya 3 kemarin. Ya yang ketiga apa? Ini Barca. Nah, yang ketiga United. apa? Nah gua tuh seneng nih kayak gini nih. Jadi rivalitasnya Iya. kenyayaan bro. Iya, itu Gitu harus ya. tetap dijaga. Jadi di AFC itu rivalitas harus tetap dijaga karena memang itu salah satu warna Betul. dari fans club itu sendiri. Betul. Karena memang kalau misalkan ya dalam artian rivalitas itu istilahnya dalam mendukung, tapi di luar kita semua kan Balas, lah ya, gitu. betul. Jadi kalau misalkan untuk AFC sendiri kan istilahnya gunanya itu. Jadi kita itu mewadahi bukan hanya untuk silaturahmi saja gitu kan ya. Jadi untuk dalam artian kayak misalkan Fun Futsal mau itu Betul. nobar, kita kan istilahnya sampai terakhir kemarin final di GGM kalau nggak salah ya sama Iya, Liverpool. iya, di GGM. PRMI sama Liverpool itu kan istilahnya pecah banget, Iya, iya. banget sampai istilahnya player udah nggak bisa ngelihat apa-apa tuh. Oh, anjir, poek pisan bro Arita. Seriusan parah Kalau memang supporter Cianjur tuh patut bisa bicara banyak, bro. Nih, ngomongin soal Liverpool, tadi ngomongin juga UCL. Liverpool adalah tim terbaik di IPL dari pengoleksi trofi UCL. Benar nggak? Betul. 6 trofi. Terakhir kemarin di 2018 ya?
19. 2019, sorry. Nah, 2018 2019 kan? Ya. Iya kan? Nah, momen UCL paling kena banget deh untuk Manggarut. Tapi pora anu curik Sebenarnya orang mancing-mancing bro, itu kejadian gitu loh. Gimana? Jadi mungkin nggak hanya bagi saya atau ini momen yang paling luar biasa dan menakjubkan. 2005 Istanbul. The Miracle of Istanbul. Iya. Itu nah di situ kan kita diuji nih. Bener ya sama orang nontonnya sampai ke geus pas mahal gitu aja guys. Wah, tapi satu yang selalu saya yakini dan mungkin seluruh fans Liverpool dunia yakini adalah harapan. Betul. Ya, betul. Kita jangan sampai pernah menyerah sebelum peluit akhir dibunyikan. Betul. Gitu kan? Jadi saya mah yakin lah semua supporter Liverpool kalau nonton Liverpool itu mau setengah-setengah cek pada sana orang geus eleh gede tapi langsung sare enggak. Saya yakin semua supporter Liverpool nonton match Liverpool itu sampai pertandingan berakhir. Betul. 2005 kita bayangin loh, kita di babak pertama aja kalah 3-0 ya, bro. Sama aduh. Ya Allah. Tapi kan ada beberapa film yang mengangkat Betul. peristiwa Miracle of Istanbul. final Champions League Istanbul itu, dan itulah yang paling istimewa. Mungkin ini ada sebuah pesan juga di mana diajarkannya loyalitas. Betul. Loyalitas gitu kan. Tetap semangat lah, never give up kalau Muhammad Salah bilang gitu. Nah, cek ngobrolin soal UCL saat itu di 2005. Saat itu kan 3-0. Menurut lo pribadi, siapa sih? Pasti tim ya. Tapi menurut lo pribadi, siapa sih satu pemain yang bisa bikin percikan semangat saat itu bisa ngerubah keadaan di babak kedua sampai bisa ngebalik 3-3 dan juga menang di adu penalti? Ya. Menurut Ceko sendiri siapa sih satu pemain? Yang pasti ya the one and only ya Steven Gerrard. Anjir, gokil Steven memang. Gerrard ya. Pas final 2005 itu ya pelecutnya ya itu gitu. Setelah gol dari Gerrard itu Betul. ya kemudian mental pemain naik lagi. Kemudian saya pun yang asalnya ngantuk jadi Udang deui. Ada Tapi saat harapan. itu Steven Gerrard, Dirk Kuyt ya yang masukin lah. nggak. Saat itu Steven Gerrard, Xabi Alonso. Spicer dan Xabi Alonso. Oh, oke. Tapi ya ini mungkin yang nggak pada tahu ya. Selain Steven Gerrard, di sana dukungan fans Liverpool juga sangat mempengaruhi. Betul. Karena pas waktu masuk ke babak kedua, itu seluruh fans Liverpool menyanyikan lagu You'll Never Walk Alone. Nah, Jadi mungkin itu bisa memompa semangat ya, memotivasi semangat seluruh pemain Liverpool untuk tidak menyerah sampai akhir. tapi Gitu. ada filosofinya nggak sih lagu You'll Never Walk Alone tuh? Atau Ceko yang bisa jawab? Ya sebenarnya kalau filosofi ya kalau jauh-jauh lagi ke belakang itu banyak banget ya ceritanya gitu. Cuman ya mungkin lagu itu sudah menjadi trademark, udah jadi sebuah lagu penyemangat untuk klub Liverpool yang dinyanyikan oleh supporternya di stadion. Betul. Kan. Nah, AFC nih sekarang gantian. Momen yang berkesan dari Super Soccer. Dia pasti jawab Super Soccer Euro Futsal Championship sih, karena memang itu gokil banget. Manggarut itu di Bandung. Ya. Itu semua Mang. Jadi pemain, ofisial, mulai dari akomodasi, pemberangkatan, t-shirt, hotel ya. Makan semua sama Super Soccer. Menurut lu momen itu setuju nggak sih sama gua? Sangat setuju. Jadi di sini saya bangga dengan fans klub Cianjur ya. Dalam artian ketika memang kita katakanlah ada perwakilan ya. Fans klub tertentu, tapi fans klub lain itu ikut dukung. Betul. Karena di sini kita bukan bawa nama fans klub kita sendiri ya. Betul. Tapi di sini kita bawa nama Cianjur. Nah itu. Nah, jadi di sana itu momen-momen paling istilahnya di luar apa ya? Gak disangka lah maksudnya gitu.
Jadi ketika di sana kita kira kan istilahnya di sana itu kota besar dan fans clubnya itu udah pasti lebih dari kita ya. Karena saat itu kita melawan Bandung dan juga Cimahi. Ya, Empat, Bandung, Cimahi, sama Bandung Barat. Ya, jadi Nangor ada kesana. Itu kan, jadi menurut gua kan kota itu udah kota-kota yang lebih maju dibanding kita ya. Tapi alhamdulillah waktu itu PRMI kita mendominasi dalam artian saya nggak bawa nama PRMI ya. Dalam artian saya mewakili FCC. Saya sangat-sangat bangga ketika di venue itu si supporter itu ada 4 bagian tribun kan ya, ada 4 bagian tribun di 4 sisi itu hampir penuh sama supporter Cianjur. Wih, gokil. Jadi saat tim PRMI main, Milanisti sama United gabung dukung. Begitu pun sebaliknya, gokil. Itu salah satu momen terbaik kalian bersama teman-teman Super Soccer. Gokil ya kalau ngomongin PRMI dan juga AFCC. Nah, ngomongin Big Reds lagi. Tadi kan emang gokil sih ya, Big Red badminton, renang, pingpong, kegiatan tenaon semuanya. Tapi itu menurut gua stimulus pisan buat member-member yang biasanya bosan dengan sepak bola ataupun mengakomodir beberapa member yang memang bukan artian tidak suka sepak bola ya, tapi tidak bisa untuk ikut bermain sepak bola. Nah, kegiatan apa lagi yang bakal kalian lakuin, bro? Selain kegiatan gila itu gitu loh, kan nggak bisa ditebak. Bisa nggak sekarang bocorin sedikit apa yang bakal kalian lakukan? Gue ya kegiatan mungkin dari Big Red sendiri gitu ya, selalu ingin mencari kegiatan yang memang karena dinamis ya gitu ya. Bola terus, olahraga terus, dan juga di luar olahraga juga kita melakukan sosial, kegiatan sosial, kemudian ya intinya untuk merekatkan silaturahmi dan lebih membebaskan, maksudnya ketika lelah bekerja kemudian gabung di kegiatan Liverpool itu jadi sebuah obat capek lah gitu. Setuju. Jadi ada sebuah agenda rutin. Kalau di Big Red Cianjur nih, kalau mungkin yang nggak dilakuin oleh sama klub-klub ya supporter yang lain, di kami itu ada program One Goal 1000. One Goal 1000. Jadi setiap kita nobar nih, setiap Liverpool masukin, kita mendonasikan sebagian rezeki kita sebesar Rp1.000. Misalkan menang 1-0, ya donasi Rp1.000 nih. Itu untuk acara sosial. Jadi kita kalau tiap tahun itu wajib melakukan kegiatan sosial investment yang pengumpulan dananya dilakukan setiap kita nobar. Gitu. Jadi misalkan dari Januari dikumpulin setiap nobar. Dan pasti itu nominalnya agak lumayan gede dong. Alhamdulillah. Wih, gokil. Waktu itu juga kita bikin kayak kultum gitu. Kalau misalnya nobar nih ya, nobar 2 kali 45 menit. 45 menit pertama istirahat. Kita ada kultum. Apa itu kultum? Kuliah Liverpool 7 menit. Kayak kuliah Liverpool 7 menit. Jadi itu ngebahas soal Liverpool, pengetahuan tentang Liverpool. Ya, jadi kita gantian tiap member ke depan. Minggu depan siapa ditunjuk gitu kayak gitu. Wih, gokil. Nah, ngobrol gini, Big Reds kan pasti open dong untuk teman-teman yang lain, misalkan yang suka Liverpool yang belum gabung dengan komunitas. Tadi kan keuntungannya banyak banget ya ikut komunitas, silaturahmi, nambah jaringan dan lain-lain. Gimana Cek dan juga Mang Garut cara untuk gabung dengan Liverpool? Dengan Big Reds, cara bergabung dengan Big Reds. gampang banget ya. Nah, asal suka Liverpool aja. Asal suka Liverpool aja. Itu syarat pertama dan utama. Ya nggak mungkin dong Milanisti masuk ke Big Reds. Iya. Tapi kalau misalkan untuk kegiatan ayo bareng-bareng. Sangat bareng-bareng. Sangat bareng-bareng. Ya sebenarnya simpel aja. Kita sangat terbuka kalau misalkan untuk masuk ke Big Red ini. Suka Liverpool, kita nggak memandang itu profesinya apa, rasnya apa, golongannya apa gitu ya. Pokoknya semua orang yang suka Liverpool, ayo gabung di Big Red Cianjur. Kemana teman-teman yang suka Liverpool ini bisa ngehubungin teman-teman Big Red Cianjur? Kalau sekarang sih datang aja ke tempat nobar lah ya. Tapi ada media sosialnya nggak? Ada. Di mana Cek? Media sosialnya Cek? @bigreds_CJR ya.
Big Reds underscore CJR. Big Red Cianjur ya, Big Red Cianjur. Apa yang tahu sia tenyahuan sia Karena gini adminnya kan tiap tahun kalau di kami itu ada regenerasi kepengurusan. Nah, jadi Ceko ini kan kebetulan generasi kedua gitu. Dia barengan sama gue ya kalau disebut ya, barengan sama gue. Jadi tapi tetap sih ada bisa lihat di medsos juga lah. Apa Big Reds Big Reds CJR di Instagramnya Big Reds CJR. Langsung di situ follow, kalian DM langsung. Nanti adminnya gua nggak tahu siapa. Kang pengen gabung dan lain-lain bisa ngontak ke situ ya. Gokil. Nah, ngomongin soal Big Reds dan juga ada fans club lain yang menurut gua apa ya, bisa dibilang dia satu komando. Menurut gua ya, sepengetahuan gua, sorry kalau salah, tapi sepengetahuan gua di Indonesia yang punya benderanya satu ada pertama Milanisti Indonesia dan juga Big Reds Indonesia. Nah, untuk Manggarut dan Ceko deh, kenapa sih kalau Milanisti kan gua udah tahu ya gimana cara-caranya itu bisa satu komando satu bendera. Menurut Manggarut gimana? Karena dari kebijakan pihak Liverpool sendiri, jadi kalau Big Red itu berafiliasi langsung dengan kelompok supporter yang ada di Liverpool sendiri. Jadi kita nggak kebagi-bagi gitu. Satu bendera, tapi pasti ada polemik dong dulunya. Mungkin ada beberapa percikan-percikan, tapi ternyata alhamdulillah sampai sekarang Big Red masih satu bendera. Kita ngelihatnya dinamika lah ya. Benar. Dinamika yang mungkin ya namanya bukan hanya satu orang. Pasti intinya banyak sekali dinamika yang terjadi. Tetapi kenapa bisa sampai satu bendera sampai sekarang? Ya prinsip kita itu we more than just supporter but we are one family. Wih, gokil. Cek mau nambahin ya? Kenapa bisa satu? Ya Big Reds kan singkatan dari Bold Indonesian Group of Red Supporter. Kira. Ya. Apa? Bold Indonesian Group Red Supporter. Red Supporter. Oh, itu ada singkatannya ternyata di situ. Wih, gokil ternyata. Terus. Ya mungkin dulunya kalau nggak salah saya ketahui berdirinya tahun 1999 untuk Big Reds Indonesia. Ya. Oke. Dan ya mungkin ketika dikuatkannya kembali setelah final UCL 2005 itu. Oh, yang The Miracle of Istanbul. Ya, nah di sana akhirnya mungkin para pengurus di Jakarta dan Bandung akhirnya mencoba untuk mengafiliasikan, meresmikan ke Liverpool Football Club sendiri. Gitu. Nah, akhirnya sampai sekarang kalau dilihat websitenya itu untuk Asia Tenggara Indonesia itu hanya satu Big Reds. Serius? Ya, yang tercantum di Jadi kegiatan kayak nonton bareng yang kayak kemarin waktu 2018-2019 itu kita ditampilkan. Wih, serius? Di Liverpool? Di Liverpool malahan kita kan punya lagu ya, itu kita sempat diputar di Anfield. Lagu dari Indonesia untuk Liverpool, diputar di Anfield. Itu yang bikinnya Big Reds Cianjur? Enggak, bukan. Big Reds. Oh, sorry. Maksud gua yang bikinnya Big Reds Indonesia tentunya. Big Reds Indonesia yang bikin. Gokil. AFCC di sini kan banyak banget merangkul teman-teman fans club 12 men sampai hari ini udah ada 12 fans club yang ikut. Apa harapan kamu untuk teman-teman fans club Cianjur? Kalau untuk harapan ya, pertama itu balik lagi tujuan awal. Kita itu mempererat silaturahmi. Betul. Nah, dalam artian nggak ada alasan lain kalau misalkan untuk rivalitas itu kan kita nggak bisa mengontrol rivalitas di tingkat bawah ya. Betul. Karena memang istilahnya itu balik lagi ke cara berpikir mereka bersupporter ya. Iya. Kalau untuk AFC sendiri, jadi harapannya itu pertama, yang kedua itu kita bisa nambah lagi teman baru. Betul. Mau dari Inggris, mau dari Itali, karena memang kalau misalkan kita kan udah berjalan, kalau misalkan dihitung dari awal pertamanya kita berdiri ya, itu kan udah sekitar 9 tahun ya. Betul. Kita kan udah istilahnya itu aja. Jadi harapannya kita
pengen rangkul lagi, dalam artian bukan merangkul, kita mewadahi teman-teman yang pengen ada atau yang ada fans club. Betul. Misalkan kita ini kan punya fans club tapi kita malu, dalam artian kita malu itu takut dianggap fans karbitan karena memang istilahnya kita juara kita baru ada atau kayak gitu Betul, gitu betul, kan ya. betul. Jadi harapannya untuk teman-teman fans club di Cianjur yang lain, kalau misalkan untuk pengen gabung, dalam artian bukan gabung ya, karena kita bukan hayu pisan. Nah, karena kita memang dalam sisi keorganisasian kita itu dilakukan oleh semuanya. Betul, Jadi betul, bukan, betul. saya di sini hanya perwakilan. Jadi untuk dalam artian nggak ada registrasi, nggak ada apa. Betul. Jadi kalau misalkan ini untuk yang mau gabung gitu kan ya, kayak misalkan dari Spanyol, dari Italia, dari Inggris itu kan ada beberapa fans club yang memang sering muncul tapi kita belum ada komunikasi gitu. Betul. Karena memang mereka mungkin dalam artian Malu. minder, dalam Segan. artian minder itu kita belum pernah ikut, kita belum pernah silaturahmi atau apapun itu. Nah, di momen ini saya mewakili AFCC pengen ngajak teman-teman fans club lain itu gabung. Mantap. Harapan Ceko untuk fans club di Cianjur. Harapan saya ya tetap menjaga silaturahmi. Setuju. Itu pertama, kemudian ya menjaga rivalitas juga harus seimbang ya. Harus rivalitas seimbang. itu penting. Dan rivalitas itu harus kita salurkan secara dewasa gitu. Betul. Jadi ketika memang ya karena kita adalah orang Indonesia dan kita mendukung tim luar Indonesia, tim Eropa tentunya gitu kan, ya kita dukung dengan kreativitas, Betul, bukan betul, dengan betul. ego. Gitu. Betul. Untuk Mang Garut, singkat aja. Ya, semoga kedepannya seluruh fans club di Cianjur bisa lebih merekatkan silaturahmi. Betul. Kemudian harus ada sebuah prinsip mungkin ya, kita harus berwawasan global tapi dengan kearifan lokal. Inilah kita supporter untuk Eropa, itulah kita tanamkan dulu kearifan lokal yang ada di Cianjur. Betul. Gitu aja lah. Oh, mantap obrolannya seru banget. Terima kasih banyak teman-teman Big Reds, Ya, teman-teman AFCC yang udah hadir, Big Red dan juga teman-teman AFCC luar biasa karena banyak banget ternyata AFCC ada 12 fans club perwakilan dari yang ada di Cianjur. Nah, kesimpulannya Big Reds salah satu fans club yang besar banget di Cianjur. Dia adalah setahu saya kalian adalah yang pertama. Tepuk tangan sekali lagi deh. Big Reds itu panutan gua bro, beneran di Milanesi karena saat itu Big Reds Milanesi bareng sama UIC waktu itu United. Nah, selain itu oh ini UIC. Bisa kedengeran kalau itu. Dan juga gue ingetin juga teman-teman yang lain, kita nanti tentunya bakal ada program-program yang seru banget dari AFCC, benar nggak Ri? Betul. Nah, nanti kita insya Allah bakal ada agenda-agenda yang lain, yaitu agenda yang keren, yaitu Super Soccer Euro Futsal Championship di tahun 2021. Nanti mudah-mudahan perwakilannya yang menang bukan hanya yang kemarin ya Ri ya. Betul. Dan juga kualitas kompetisinya juga lebih keren lagi. Amin. Nah, selain itu teman-teman, kita bakal bagi-bagi hadiah buat kalian semua Super Friends. Nah, ini gampang banget. Pertanyaannya adalah, barusan gue udah ngomong ya, sebutkan event tahunan Super Soccer yang melibatkan AFCC dan juga seluruh fans club yang ada di Cianjur. Sekali lagi pertanyaannya, sebutkan event tahunan Super Soccer yang melibatkan AFCC dan seluruh fans club yang ada di Cianjur. Ya, kamu bisa jawab pertanyaan itu, kamu komentar di Instagramnya Super Friends Cianjur. Nah, jangan lupa selain live Instagram pada malam hari ini, tayangan ini bakal akan ditayangin di YouTube-nya, nama YouTube-nya Super Friends Cianjur. Jadi buat teman-teman semua, lu harus banget untuk like, share dan juga subscribe di YouTube-nya Super Friends Cianjur. Akhir kata saya Juna undur pamit. Ada Mang Garut, ada Fahri Ceko, ada Ari dari FCC. Silakan mau ngecen dulu boleh banget. Go mancingin, when the rain go mancingin, I wanna be in the summer, when the rain go mancingin.
Capio, Capio, ole 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 ole, Capio, Capio, ole ole ole. Yes, terima kasih banyak dan juga tentunya kita bakal ketemu lagi di episode selanjutnya masih di Super Thrill Action Podcast. Saya Zonan Nur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam and see you guys. Betul juara. Thank you, Ri. Thank you, Cek. Thank you, man. Thank you. Woo!